Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI yang ada di Sidoarjo dan juga yang ada di luar Sidoarjo. Kembali lagi podcast Sidoarjo melalui Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo hadir menyapa Sobat PGRI. Kali ini benar-benar spesial sekali. Kalau kemarin-kemarin kita menghadirkan dari unsur-unsur yang berprestasi, beliau di sebelah ini gak hanya berprestasi dan juga menginspirasi kita semuanya. Sebelum kita kenalan dulu, nah kira-kira ada yang sudah tahu siapa beliau yang ada di samping? Nah, kalau belum, saatnya Pak, monggo Pak, bisa kenalan dulu Pak. Terima kasih Mas. Kenalkan, nama saya Edi Supriyanto, SPD. Saya adalah Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Sidoarjo periode 23 tahun 2025-2030. Kebetulan memang tugas saya adalah membantu tugas-tugas sekretaris yang memang luar biasa banyak, dan alhamdulillah saat ini saya sangat support dan dalam kondisi yang paling semangat untuk membantu Pak Sekretaris, yaitu Pak Aristiawan. Waduh, luar biasa. Di samping kita ada Pak Edi Supriyanto. Atau kerap disapa Pak Edi nggih Pak? Baik. Pak Edi masih berdinas Pak sekarang Pak? Masih. Kalau boleh tahu berdinas di mana Pak Edi? Saya saat ini masih berdinas di SMK PGRI 3 Sidoarjo. Kebetulan mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang belum tahu SMK PGRI 3, kalau setahu saya di Sekardangan, betul, di Sekardangan yang bersebelahan dengan SMK PGRI 1. Betul, luar biasa sekali. Baik Pak Edi, mungkin bisa dikasih tahu nih sobat-sobat PGRI yang ada di rumah, bagaimana sih Pak gambaran umum kondisi organisasi PGRI Kabupaten Sidoarjo saat ini Pak? Silakan. Terima kasih. Memang PGRI itu adalah satu organisasi profesi yang menaungi dan membawai semua guru-guru yang ada di Sidoarjo. Kebetulan banyak sekali problem yang dihadapi guru saat ini. Nah, untuk sementara ini memang hanya di lingkup guru-guru negeri, kemudian di guru-guru di lingkup sekolah PGRI, ya, dan beberapa sekolah swasta. Tapi pada intinya kami membawai atau menaungi semua guru-guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk itu memang kami sudah berkomitmen bahwa PGRI saat ini harus mengalami satu transformasi, di mana transformasi itu betul-betul mengedepankan kualitas guru, baik dari sisi keilmuan maupun kesejahteraannya. Jadi inilah yang menjadi tugas pokok kami, bahwa untuk kepengurusan yang saat ini memang betul-betul harus dihadapkan pada satu tantangan terbaru yang berbeda dari kepengurusan PGRI sebelum-sebelumnya. Baik. Kalau boleh tahu, Pak Edi Supriyanto ini sebelumnya mungkin sudah pernah menjabat sebagai pengurus atau memang ini kali pertama, Pak? Kebetulan saya di cabang itu mulai tahun 2005. Oh, iya, 2005, tapi sempat vakum di antara tahun 2015 sampai 2020. Dan alhamdulillah kemarin setelah COVID ternyata kami ditunjuk atau dipilih sebagai wakil sekretaris juga di tingkat cabang, di cabang Sidoarjo. Dan alhamdulillah pada kepengurusan PGRI Kabupaten saat ini saya ditugasi untuk
memegang jabatan sebagai wakil sekretaris. Bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena sekretaris itu sebenarnya ruhnya satu organisasi. benar ya Pak ya, Jadi, apapun. nah itu, jadi tugas-tugas apapun itu sekretaris wajib tahu dan harus lebih tahu terlebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya supaya eh, organisasi itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Syukur kalau kemudian ada semacam inovasi-inovasi yang lebih dari seorang sekretaris agar organisasi dalam hal ini PGRI itu betul-betul diminati dan betul-betul didambakan oleh seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Nah, seperti kita garis bawahi apa yang telah dikatakan Pak Edi. Jadi didambakan, artinya didambakan itu kepingin orang masuk nggak disuruh ya Pak ya. Iya, Jadi betul. ada keinginan atau kerentek hatinya sendiri Iya. untuk bergabung. Iya. Seperti itu harapannya Pak Betul, ya. begitu. Baik, jadi tugas sekretaris mungkin di pikiran kita adalah menulis atau Iya. bikin ternyata Iya. tugasnya lumayan ya Pak ya. Iya. Seperti yang telah disampaikan adalah sebagai ruh. Iya. Dan harus tahu dulu Iya. apa yang telah menjadi sebelum ke selanjutnya seperti Iya, ini Pak. betul. Baik. Setelah menjadi seorang pengurus harian, Pak, apa sih Pak yang menjadi program utama yang menjadi prioritas PGRI Kabupaten Sidoarjo di periode ini, Pak? Iya. Monggo, Pak. Untuk program-program atau rencana-rencana yang kami siapkan, khususnya yang di lingkungan kesekretariatan, kami memang mengacu kepada program yang sudah direncanakan bersama pengurus harian, dalam hal ini dikomandoi oleh Bapak Ketua, Pak Sobirin, bahwa memang kita harus lebih tertib lagi, lebih mengedepankan manajemen yang baik. Tentu segala sesuatu itu harus pertama direncanakan dulu. Segala program harus betul-betul kita siapkan. Jangan sampai kita nanti menjadi sebuah organisasi yang acak-acakan karena tidak adanya rencana, kan begitu. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan baik. Nah, pada waktu pelaksanaan memang kita sudah memberikan satu alokasi-alokasi kapan waktu yang harus dilakukan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa saja yang harus dipergunakan, itu kami rancang sedemikian rupa. Ini tugas-tugas utama daripada sekretariat atau sekretaris di kepengurusan ini. Tidak mudah memang di dalam menjalankan sebuah fungsi kesekretariatan, karena luar biasa memang, banyak sekali, sepele memang. Hanya sekedar memberikan satu catatan, membuat surat dan sebagainya. Tapi itu kalau misalnya ada satu saja yang salah, misalnya kata-kata yang salah dan sebagainya, pengaruhnya besar. Apalagi di dalam zaman era digitalisasi, ini ya, Pak. medsos yang luar biasa besarnya. Sehingga memang kalau kita memberikan narasi yang salah, tentu luar biasa. Nah, ini yang menjadi tugas utama. Oleh sebab itu kami mencoba untuk bagaimana nanti kepengurusan PGRI tahun 2025 sampai 2030 ini betul-betul nanti tertata dengan baik. Di awal-awal memang tidak gampang, karena seperti halnya apapun, kita ibaratkan sebuah sepeda motor atau sebuah kendaraan. Kalau pertama kali jalan mesti personelnya harus rendah, kemudian tenaganya harus tinggi. Nah, sama dengan di kepengurusan, utamanya di pengurusan harian. Hal-hal yang pertama kali ini memang luar biasa berat. Bahkan kami sudah siap dengan waktu kami. Memang satu sisi resiko kami, waktu untuk keluarga agak berkurang. Tapi ini demi organisasi, demi Bapak Ibu guru yang sudah merelakan waktunya untuk mendidik, mengajar, membina anak-anak atau generasi bangsa ini supaya mereka lebih baik. Nah, satu hal yang paling pokok itu, maka organisasi profesi yaitu PGRI ini harus betul-betul bisa menunjang beliau-beliau yang sudah luar biasa berjuang ya di lapangan, sehingga kami betul-betul ya tadi didambakan. Karena kalau misalnya mereka mengajar, kemudian saya kepingin satu inovasi yang terbaru, tanya kepada PGRI. Mungkin ada
inovasi-inovasi yang terbaru atau masukan atau inspirasi apa yang kemudian ingin kami gunakan untuk mengajar anak-anak, maka di PGRI lah tempat untuk menimba itu semua, kan begitu. Pun kalau ada permasalahan, itu kemana harus lari, kemana harus curhat. Ya, di PGRI, di kepengurusan PGRI inilah mungkin kami bisa memberikan wadah. Monggo Bapak Ibu guru yang punya masalah di dalam dunia kependidikan, dengan sekolahnya, kemudian bermasalah mungkin yang lebih berat lagi dengan masalah hukum dan sebagainya, kami siap. Kami siap untuk membantu bersamai Bapak Ibu guru yang sedang bermasalah. Tentu kita tidak berharap bahwa dunia pendidikan itu ada masalah. Benar ya, Pak. Nah, tapi siapa tahu, namanya juga saat ini medsos yang luar biasa, gencarnya saat ini kadang-kadang dengan tambahan narasi-narasi yang negatif, sehingga betul-betul guru itu dihadapkan pada satu posisi yang terjepit. Nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, mau melakukan sesuatu, ya mau maju itu nanti khawatir disalahkan, mundur juga dipersalahkan karena namanya guru kok nggak bisa inovasi, kan begitu. Nah, tapi kalau begitu maju nanti kena masalah. Nah, ini paling tidak kami bisa hadir bersama mereka. Wah, luar biasa sekali nih. Yang selama ini guru-guru masih ragu untuk melangkah, jangan lupa selalu bisa berkoordinasi ya Pak ya, minimal bisa menanyakan atau bisa minta dampingi PGRI. Seperti itu nggih Pak. Baik, luar biasa sekali. Terus bagaimana sih Pak dari PGRI Kabupaten sendiri dalam pendampingan PGRI yang ada di cabang, bahkan di ranting-ranting, itu mungkin ada program khusus kah Pak untuk melatih pengurus? Kami di samping melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu guru yang ada di tingkat cabang bahkan di ranting-ranting, kami pada periode ini akan melakukan semacam turun ke bawah. Jadi jadi kami akan hadir ke masing-masing cabang lengkap dengan pengurus harian dan mungkin ada beberapa pengurus bidang-bidang yang lain, pleno dalam hal ini yang mungkin diperlukan. Kami akan mencoba mendekatkan diri dan Bapak Ibu guru juga merasa dekat dengan kami karena kami ingin datang, bukan mereka yang datang ke sini. Jadi menjemput bola gitu Pak. Betul. Kami akan menjemput bola, mendatangi masing-masing cabang, bahkan kalau perlu ke sekolah-sekolahan memberikan satu gambaran-gambaran wacana-wacana yang mungkin bisa diambil bagi Bapak Ibu guru di dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan di Sidoarjo ini. Nah, itu adalah salah satu langkah konkret yang sesaat lagi mungkin dilakukan oleh pengurus harian PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk turba ke cabang-cabang. Itu juga berguna untuk menyelaraskan ya Pak, visi dan misi utama PGRI itu seperti apa. Seperti itu ya Pak. Betul. Baik, luar biasa sekali. Baik Pak. Nah, ngomong-ngomong masalah PGRI, kita juga berdampingan dengan dinas terkait, dengan pemangku kebijakan terkait dengan yang ada pemerintah daerah. Sejauh mana sih Pak PGRI Kabupaten ini mendukung program-program pemangku kebijakan tersebut Pak? Kami saat pertama kali dilantik setelah jadi pengurus harian ini sudah melakukan kerjasama baik di lintas sektoral, jadi dinas pendidikan di tingkat kabupaten, bahkan karena kami juga membawai guru-guru SMA SMK yang kebetulan berada di bawah naungan provinsi, dinas pendidikan Pemprov. Oleh sebab itu kami menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Tidak itu saja, kami juga menjalin kerjasama dengan Kemenak karena mungkin Bapak Ibu guru yang di lingkungan madrasah. Nah, ini kan butuh pendekatan. Nah, kami tidak bisa kemudian berjalan sendiri. Kami merangkul pengurus-pengurus atau bahkan pejabat-pejabat di lingkungan Kemenak. Kemudian juga di Basnas. Kemudian bahkan kami sering juga dengan hearing dengan DPRD. Soalnya karena kadang-kadang kebijakan dari pendidikan di tingkat kabupaten itu merekalah yang mempunyai gambaran gimana sih pendidikan ini mau diarahkan. Nah, mungkin dari
anggota dewan itu mempunyai gambaran setelah kami sowan ke beliau-beliau yang kemudian kami berikan gambaran, Pak, pendidikan di Sidoarjo ini harus begini, harus bagus, harus hebat, harus istimewa. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam rencana Iya, biar beliau-beliau. semakin selaras gitu ya Pak ya. Betul, nggih. Baik, luar biasa sekali nih. Adalah salah satu perjuangan PGRI yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Nggih. Bahwa ternyata di dalam, khususnya di pengurus harian, di PGRI Kabupaten Sidoarjo benar-benar mengusahakan bagaimana terbaiknya untuk teman-teman guru Nggih. yang ada di cabang dan Iya. juga ada di ranting. Baik Pak, selanjutnya. Bagaimana sih Pak peran PGRI ini dalam beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya termasuk dalam bidang digitalisasi dan juga transformasi pendidikan ini bagaimana Pak? Kami secara intens memberikan pendidikan, pelatihan, workshop, dan sebagainya yang berkaitan dengan digitalisasi. Bahkan saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan sudah memberikan gambaran bahwa coding itu harus dikenalkan kepada siswa bahkan tingkat SD. Nah, ini memang luar biasa karena kita tidak bisa pungkiri bahwa semakin canggihnya satu zaman, maka pendidikan harus diselaraskan. Nggak bisa kemudian kita harus menggunakan model-model konvensional atau bahkan pendidikan tradisional. Iya, benar, Pak. Kami senantiasa memberikan pelatihan tentang digitalisasi. Baru-baru ini pemerintah sudah menggelontorkan beberapa peralatan, terutama diantaranya adalah IFP. Ya, dan sesaat lagi mungkin dapat laptop merah putih ya Pak ya. Itu sudah mungkin ya sebagian sekolah sudah dapat. Kalau SMK sudah dapat ya Pak? Sudah dapat. Nah, seperti penggunaan IFP, Interactive Flat Panel. Nah, itu kan semua guru tidak boleh terus kemudian, wah itu bukan zaman saya nggak bisa. Sudah tidak diperlukan lagi konsep pemikiran semacam itu. Jadi seorang guru itu betul-betul harus menyelaraskan dengan kemajuan zaman. Iya, benar sekali. Oleh sebab itu kami di PGRI ini intens melalui PKO yang kompeten dalam hal ini misalnya SLCC, APKS atau bahkan mungkin dengan YPLP-nya untuk memberikan gambaran-gambaran kepada seluruh guru-guru yang ada di Sidoarjo mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK itu untuk mengenal. Dan bahkan saat ini sudah bukan rahasia umum lagi, penggunaan AI itu sudah sampai kepada di anak-anak. Benar sekali Pak, di anak-anak. Guru-guru kemudian tidak boleh, apa itu AI? Jangan sampai nggih Pak. Jadi memang betul-betul harus menguasai sedemikian rupa. Memang ada sisi negatifnya dari sebuah AI atau digitalisasi itu. Tetapi kita ambillah positifnya. Karena dengan kemajuan zaman ini kita akan lebih banyak inovasi-inovasi yang bisa kita ambil dari sana supaya pendidikan kita semakin modern, tidak jauh tertinggal dengan negara-negara yang lain yang sudah lebih dulu maju dibandingkan negara kita. Itu harapan kami. Nah, luar biasa. Baik. Ngomong-ngomong masalah harapan nih Pak, terakhir. Apa sih Pak yang menjadi harapan pengurus harian khususnya dari Pak Edi sendiri terhadap peran PGRI dari kabupaten yang dapat memotivasi teman-teman yang ada di bawah untuk tetap solid, profesional, dan juga berdaya bersama dengan PGRI Kabupaten Sidoarjo. Iya, jadi harapan kami utamanya dari pengurus harian, terkhusus bagi saya, kami berharap bahwa PGRI ini semakin baik, semakin solid, semakin didambakan, semakin kemudian wow lah paling tidak. Jadi guru-guru menganggap bahwa memang bukan lagi PGRI itu satu organisasi yang marginal, organisasi yang dibutuhkan manakala memang misalnya untuk penilaian angka kredit atau apa, tapi memang dari setiap kali sisi pembelajaran di sekolah mereka akan tetap senantiasa berharap bahwa kami ada buat mereka. Jadi artinya memang seperti tadi yang saya katakan,
ada inovasi-inovasi yang bisa kami berikan kepada mereka, kemudian ada semacam ketenangan, bahkan kalau perlu kami akan pada periode kepengurusan kali ini, kita bisa mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru. Karena salah satu yang tidak bisa kita pungkiri, pendidikan itu akan lebih eh, lancar manakala kesejahteraan Bapak Ibu guru tercukupi, walaupun itu tidak menjadi satu landasan utama, karena memang kita ketahui bahwa sampai detik ini masih banyak Bapak Ibu guru utamanya yang di tingkat-tingkat apa ya, di TK atau di mana yang mungkin penghasilan mereka atau honor mereka masih jauh dari UMR di Kabupaten Sidoarjo. Tapi setahap demi setahap kami akan mencoba untuk mengupayakan bekerja sama dengan tentu dinas atau lintas sektoral. Benar. Supaya bisa memberikan kesejahteraan lah paling tidak kepada mereka. Dan jadi satu sisi memang memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan kualitas kehidupan Bapak Ibu guru yang lebih sejahtera. Sejahtera. Iya. Baik, luar biasa nih apa yang telah disampaikan Pak Edi Supriyanto ini. Baik Pak, terakhir Pak. Mungkin punya quote atau kata-kata hari ini yang dapat memotivasi anggota PGRI, khususnya anggota PGRI Kabupaten Sidoarjo. Silakan Pak. Bapak Ibu pengurus PGRI tentu tidak mudah untuk berkiprah dalam organisasi. Tentu banyak waktu yang harus disiapkan dan dibutuhkan, tapi percayalah bahwa apa yang kita upayakan, kita usahakan akan menuai hasil yang luar biasa. Dan ingat tentu proses itu tidak akan mengingkari hasil. Atau mungkin terbalik, hasil tidak mengingkari proses ya. Iya, benar jadi sekali. Artinya kalau kita sudah berusaha dengan baik, Allah tidak akan menutup kesempatan kita untuk hasil yang lebih baik bagi kita, utamanya pengurus PGRI itu. Baik, semuanya harus percaya dengan proses. Kepingin hasil yang bagus, otomatis prosesnya juga harus mengikuti tahap dan juga bagus. Baik, Pak Edi, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa informasi yang telah disampaikan. Mungkin selama ini Sobat PGRI yang ada di rumah, khususnya di PGRI Kabupaten Sidoarjo, belum tahu. Ya, dengan akhirnya mungkin dengan informasi yang telah disampaikan Pak Edi bisa memberi manfaat dan bisa sedikit memberi wawasan dan juga bisa paham, oh ternyata PGRI itu seperti ini. Dan semoga sesuai yang telah dikatakan Pak Edi bahwa semoga PGRI Kabupaten Sidoarjo menjadi rumah kita yang didambakan. Betul. Seperti itu, luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Semoga sehat lalu, tetap semangat menjalankan amanah sebagai Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Baik Sobat PGRI Sidoarjo, terima kasih luar biasa atas waktunya untuk mendengarkan dan juga melihat bagaimana sih PGRI Kabupaten Sidoarjo dari sisi Wakil Sekretaris Kabupaten Sidoarjo. Dan saatnya saya Fikri Irawan pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.